Analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Unpad Kunto Adiwibowo menilai, 3 calon wakil presiden cawapres punya keunggulan dan kelemahan masing-masing saat tampil di debat cawapres. Jumat 22/12/2023. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, misalnya, dinilai terlalu percaya diri atau overconfidence. Menurut Kunto, Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, berusaha terlihat santai dengan candaan-candaan dan istilah selepet yang berulang kali ia ucapkan. Tetapi, Imin tak mampu mencairkan suasana. Menurut saya, Cak Imin lebih cenderung overconfidence. Dia selalu pakai selepetan yang akhirnya jadi garing, kata Kunto kepada Kompas.com Sabtu (23 Desember 2023). Kunto berpendapat beberapa pernyataan Muhaimin cenderung kontroversial dan kontradiktif satu sama lain. Baca juga analisa public speaking debat perdana cawapres sebagai contoh ketika menyinggung soal rencana penerapan wealth tax atau pajak kekayaan. Gagasan ini sebenarnya berpotensi menyenangkan masyarakat kelas menengah dan bawah. Namun, pada saat bersamaan, Muhaimin justru memuji Omnibus Law Cipta Kerja yang sejak dulu mendapat penolakan masif dari publik. Lalu, Imin juga menyuarakan penolakan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Akan tetapi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu justru ingin membangun 40 kota baru selevel DKI Jakarta. Jadi, tampak terlalu overconfidence dan ceplas-ceplos sehingga kadang-kadang blunder, ujar Kunto. Meski begitu, Kunto menilai Muhaimin memberikan closing statement atau pernyataan penutup yang cukup baik dengan berulang kali menegaskan soal keadilan dan pemerataan pembangunan. Di akhir-akhir Cak Imin oke statement-statementnya, terutama statement penutupnya, tutur Kunto. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, terlihat berupaya menyerang lawan berulang kali. Serangan dilakukan Gibran dengan menyebut istilah-istilah yang awam. Misalnya, Gibran menanyakan tentang regulasi carbon capture and storage ke Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Lalu, putra sulung Presiden Joko Widodo itu bertanya soal SGIE atau State of the Global Islamic Economy ke Muhaimin hingga membuat lawannya kebingungan. Kunto menyebut, cara Gibran menggunakan istilah atau bahkan singkatan tanpa menjelaskan maknanya merupakan strategi untuk membingungkan lawan. Memang hanya taktik untuk membingungkan lawan saja, enggak ada urusannya dengan pengetahuan, kata Kunto. Kunto menilai, strategi Gibran ini meniru taktik ayahnya pada debat pemilu presiden Pilpres 2014 dan 2019. Ketika Jokowi menggunakan istilah TPID Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan unicorn di hadapan lawannya saat itu, Prabowo Subianto. Penggunaan singkatan dan istilah awam, kata Kunto, sebenarnya jauh dari esensi debat. Akibatnya, persoalan lain yang lebih substansial justru tak dibahas. Akhirnya, kan semalam jadi tidak ada kebijakan fiskal yang diperbincangkan. Jadi, enggak ada kemudian kebijakan ekonomi makro yang diperbincangkan, semuanya hanya sekedar gimmick. Istilah-istilah seperti hilirisasi karbon itu yang akhirnya menurut saya menjauhkan esensi debat ini, katanya. Memang, lanjut Kunto, Gibran berhasil dalam urusan performa di debat, tapi tidak pada adu gagasan. Kemarin semata-mata hanya show aja, dan Mas Gibran menurut saya berhasil dalam show di debat itu, tapi bukan pada adu gagasan dan substansi debatnya, tutur dia. Adapun Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dinilai berhati-hati dalam menyampaikan gagasannya saat debat. Menurut Kunto, Mahfud berupaya menarik materi tema debat ekonomi dan investasi ke ranah hukum, bidang yang dikuasai oleh Menko Polhukam itu. Topik debatnya bukan kepakaran dia, sehingga dia berusaha membelokkan tentang hukum dalam permasalahan ekonomi, kata Kunto. Namun, karena banyak menarik-narik isu ekonomi ke ranah hukum, pada akhirnya Mahfud tak fokus pada substansi debat yang sebenarnya bertema ekonomi, keuangan, pajak dan tata kelola APBN/APBD, investasi, perdagangan, serta infrastruktur dan perkotaan ini. Dia tidak menjelaskan soal kebijakan fiskal, lalu Mahfud menggarisbawahi soal korupsi,
Jadi seperti out of topics, ucap Kunto. Mahfud juga dinilai setengah hati dalam membalas serangan Gibran. Namun, tampak bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK itu sangat sabar meladeni pertanyaan-pertanyaan tajam yang dilempar Gibran menggunakan perspektif ilmu hukum yang ia kuasai. Jadi, menurut saya Pak Mahfud lebih oke menjawabnya ketika dia menjelaskan prosedur daripada jenis undang-undang apa atau legislasi apa yang diperlukan, tutur Kunto. Debat sendiri merupakan salah satu metode kampanye. Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama 3 hari yakni 11 hingga 13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam kurung DPD, Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurung DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kurung DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota.